Cek, ya halo saudara mancing. Nah di video kali ini saya mau bahas tentang gear ratio dari sebuah reel. Jadi saya akan tunjukkan beberapa contoh gitu ya. Apa itu gear ratio dan juga ada jenisnya apa saja dan untuk mancing apa yang cocok supaya nantinya kalau kita mancing pakai reel itu bisa lebih enak dan lebih tepat gitu ya. Nah semoga video ini bisa menjadi pengetahuan dan langsung kita ikuti terus videonya. Jangan lupa like, subscribe untuk biar nggak ketinggalan video-video lainnya. Yuk kita ikuti videonya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya, saya mau menjelaskan dulu apa itu gear ratio gitu ya. Nah ini saya udah ada beberapa contoh, ini saya singkirkan dulu, kita pakai satu dulu teman-teman, supaya teman-teman bisa tahu ya. Jadi gear ratio itu adalah perbandingan ya, satu putaran ini handle seperti itu bisa memutar rotor dan juga spool itu berapa kali gitu. Oke, kita lihat kalau di sini misalnya ini adalah gear ratio-nya adalah 5,2:1 gitu ya. 5,2:1 itu artinya adalah dalam satu kali putaran handle itu dia bisa memutar rotor ini sebanyak 5 kali lebih sedikit seperti itu ya, 5,2. Nah sekarang kita lihat coba di sini. Ini kita perhatikan di sini ya, ini rotor ini bagian atas seperti ini ya. Ini handle-nya di atas seperti ini. Kita putar satu kali dia bisa berapa kali gitu teman-teman. Oke, kita mulai ya. Ini satu kali ya, ini di atas satu kali. Kemudian ini 2 kali, terus ini 3 kali, ya, 4 kali, 5 kali. Dan ini kalau tadi semulanya seperti ini, jadi 5 lebih sedikit. Ya, nah ini berarti dalam satu putaran handle ini dia bisa memutar rotor ini sebanyak 5,2 kali. Itu perbandingannya, itu yang dinamakan dengan gear ratio-nya. Nah lalu gear ratio tentunya beda-beda ya, dan beda merek itu, beda ukuran tuh banyak macam-macamnya seperti itu. Nah, apa fungsinya gitu ya? Semakin tinggi gear ratio atau semakin rendah gear ratio itu untuk mancing apa gitu. Nah, kita ikuti terus penjelasannya. Ya, oke teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan jenis dari gear ratio-nya gitu ya. Kalau gear ratio itu sendiri dibagi menjadi 3 ya teman-teman ya. Nah, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah power gear gitu. Nah, power gear itu adalah untuk gear ratio di bawah 4,6 ya teman-teman. Jadi di bawah 4,6 itu termasuk power gear, itu biasanya untuk heavy duty gitu atau untuk jigging atau dengan lure besar atau target ikan besar seperti itu. Ya, artinya ketika reel itu diputar seperti itu tidak terlalu banyak senar yang dikumpulkan seperti itu. Tapi biasanya untuk gear ratio 4,6 ke bawah itu juga ukuran reelnya biasanya besar teman-teman seperti itu ya. Nah terus berikutnya adalah high gear ya. Nah high gear sendiri itu adalah gear ratio 4,6:1 sampai dengan 5,7:1 teman-teman seperti itu ya, sampai dengan 5,7:1 itu adalah high gear. Dan itu untuk medium ya teman-teman. Biasanya kalau teman-teman like ya, light casting seperti itu ya, itu atau mau bottom fishing itu bisa menggunakan HG ini gitu, high gear ini. Nah berikutnya ada XHG ya, atau extra high gear tuh teman-teman ya. Extra high gear itu di atas 5,7:1, artinya itu perputarannya teman-teman ya, perputarannya itu sekali handle ini berputar itu spoolnya juga berputarnya sangat cepat ya teman-teman ya, atau dia bisa menggulung itu banyak seperti itu perbandingannya gitu teman-teman ya. Nah biasanya kalau si XHG ini sendiri atau extra gear XG ini itu digunakan untuk mancing-mancing casting gitu ya, ultralight itu, dimana kita butuh retrieve ya, untuk lempar dan retrieve itu dengan kecepatan yang tinggi seperti itu teman-teman. Nah jadi ini saya memberikan contoh nih teman-teman ya. Jadi misalnya reel ini saya punya Orca Jaguar di sini, dan ini tipe yang 2000 teman-teman ya, Orca Jaguar 2000 sini ya. Dan ini di sini tertulis gear ratio-nya adalah 5,2:1 gitu ya. Nah kalau dari kategorinya ini berarti dia adalah high gear gitu atau tipe medium teman-teman. Nah reel seperti ini itu bisa digunakan sebenarnya untuk berbagai multipurpose ya gitu. Kalau teman-teman mancing-mancing dasaran gitu ya, galatama, kolam, pinggiran gitu yang
maksudnya nggak butuh speed tinggi gitu, dan juga nggak butuh yang ukuran terlalu besar atau seperti apa. Nah, reel medium seperti ini itu sudah cukup gitu ya, karena perputaran rotornya pun gitu terhadap spool ini juga dia cukup gitu. Dia satu putaran ini dia sudah bisa 5,2 kali gitu teman-teman. Oke, karena dasaran sendiri kan kita juga hanya menunggu gitu teman-teman. Nah, berikutnya ini saya punya reel Daido Daimos ya. Itu ukuran 4000 teman-teman. Di sini dia berapa ini? Kita lihat dulu. 4000 itu 4,7 banding 1 teman-teman ya, 4,7 banding 1. Nah, 4000 itu ukuran yang cukup besar. Dan ini sebenarnya masih termasuk high gear ya, tetapi dia mendekati ke power gear gitu teman-teman. Nah, memang pastinya biasanya untuk ukuran itu pasti lebih berat gitu. Tapi kalau kita misalnya mancing-mancing vertical jig gitu ya, vertical jig atau yang untuk kedalaman seperti itu, untuk lure yang besar 60 gram ke atas itu ya, ini cocok menggunakan reel yang seperti ini ya, itu karena dia nantinya akan lebih ringan ya, ketika kita mengangkat ukuran-ukuran besar itu dia akan lebih ringan gitu walaupun memang reelnya sendiri berat gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat perbandingannya, biasanya lazimnya itu nah ini, semakin besar ukuran itu maka dia ini ya, gear rasionya itu juga akan semakin mengecil gitu ya, seperti itu teman-teman. Nah, makanya itulah kenapa biasanya kalau reel ultralight itu biasanya kecil-kecil teman-teman. Ini kebetulan saya nggak punya contohnya yang ultralight ya, dia biasanya kecil-kecil gitu, ukuran 500 gitu biasanya reelnya. Nah, itu dia biasanya bisa cepat ya, retrieve-nya tuh cepat gitu, rotornya tuh bisa cepat, perbandingannya tuh 5,7 ke atas gitu ya, 6, 7, sekian gitu banding 1, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya yang harus diperhatikan dari gear ratio dalam kita memilih gear ratio sebuah reel itu ada 4 ya teman-teman, ada 4. Nah, yang pertama itu adalah target ikannya ya, yang kedua itu adalah spotnya, di mana spot mancingnya, yang ketiga itu berat lurnya ya atau umpannya, terus yang keempat itu adalah kesesuaian perangkat mancing lainnya, seperti itu ya. Nah, kita bahas dari yang pertama dulu, yaitu adalah target ikan gitu ya teman-teman. Untuk target ikan, kalau teman-teman di tengah laut gitu, target ikan besar seperti itu ya, dengan lure besar seperti itu ya, itu tadi kita menggunakan power gear ya. Power gear artinya menggunakan reel yang perbandingannya kecil ya gitu, misalnya 4,6 ke bawah banding 1, seperti itu teman-teman ya. Itu power gear ya. Itu juga untuk lur-lur berat seperti itu teman, atau umpan berat gitu ya. Itu jigging kalau di tengah yang dengan umpan berat dan target ikan besar, seperti itu ya teman-teman ya, vertical jig. Nah, seperti itu ya untuk target ikannya tadi. Nah, terus berikutnya kalau targetnya itu hanya biasa medium ya, bisa menggunakan high gear gitu ya. Terus kalau misalnya kita pakai lure-lure yang kecil, ringan, 7 gram ke bawah, ultralight dan sebagainya, bisa menggunakan XG atau extra high gear gitu ya, atau extra gear, seperti itu. Itu target ikan. Lalu berikutnya tadi spotnya ya, spotnya. Nah, untuk power gear ini tentunya biasanya untuk air dalam ya, air dalam seperti itu ya, air dalam. Kalau medium itu bisa dari pinggir kolam ya, terus danau ya. Ini multi purpose ya sebenarnya. Kalau medium itu kebanyakan juga kalau di pasar tadi yang dijual dan best seller tuh biasanya yang medium teman-teman ya, 5, sekian banding 1 kayak gitu tuh yang medium ya, atau high gear, seperti itu teman-teman ya. Nah, itu dari pinggiran dan sebagainya. Kalau misalnya spotnya itu spot-spot casting ya, spot-spot ikan-ikan kecil dan sebagainya yang pinggiran itu juga bisa menggunakan XG ya, extra high gear gitu, ketika kita mau memang membutuhkan kecepatan, seperti itu teman-teman. Oke, itu untuk spotnya. Kemudian tadi kalau dari berat lurnya tadi sudah disinggung sedikit ya, semakin ringan lurnya maka kita menggunakan XG ya, atau extra high gear, seperti itu.
Ya kalau semakin berat lurnya ya pakai yang berat atau pakai yang power gear ya, pakai power gear gitu. Jadi power gear itu kenapa dia untuk lur berat ya, biar ringan teman-teman, supaya ringan ya, supaya ringan ketika itu lurnya apa namanya istilahnya berat. Kalau kita lurnya besar, kita pakai yang extra gear gitu, itu akan ya kurang cocok ya teman-teman ya. Dan nantinya dalam menggulung itu akan lebih kesusahan gitu teman-teman, seperti itu. Nah, berikutnya adalah kesesuaian dengan perangkat lainnya gitu. Kalau misalnya kita pakai XG atau extra high gear yang dia itu 5,7 banding 1 ke atas gitu ya, yang dia apa namanya perputarannya cepat, biasanya untuk mancing ultralight ya, yaitu namanya saja ultralight gitu ya. Kita biasanya kesesuaian adalah jorannya juga joran ultralight atau ringan gitu ya, antara 4 lb, 6 lb, 8 lb jorannya seperti itu, dan juga lur yang ringan seperti itu ya teman-teman ya. Kalau medium ya, medium itu high gear ya. High gear itu tadi 4,6 sampai dengan 5,7 gitu ya. Kayak gini contohnya, ini 5,2. Itu macam-macam sih, bisa pakai joran apa namanya fiber biasa gitu ya, terus atau joran karbon biasa gitu untuk mancing dasaran seperti itu ya. Terus juga apa namanya mau yang itu joran apa namanya jet style atau seperti apa tuh juga bisa sih teman-teman kayak gitu, karena macam-macam ya, joran galatama itu juga bisa, joran kolam dan lain-lain itu kalau medium. Nah, lalu biasanya kalau untuk yang berat itu yang apa namanya berat itu berat realnya ya, bukan berat putarannya teman-teman ya. Nah ini untuk putarannya justru membantu meringankan gitu. Kalau misalnya kita main jigging dengan lulur besar gitu ya, atau umpan-umpan hidup yang besar seperti itu ya, baik itu dasaran ataupun dasaran tapi misalnya kita di dam yang misalnya dalam gitu, atau kita pakai perahu di tengah yang dalam, kita pakai jig gitu atau umpan hidup yang besar, itu kan tadi kita pakai power gear. Nah power gear itu kan 4,6 ke bawah gitu ya. Nah itu tentunya jorannya juga bisa menggunakan joran apa namanya joran jigging ya, atau joran baramundi ya, joran kakap seperti, atau joran apapun yang memang itu dirancang untuk ikan besar seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, tadi itu penjelasan singkat mengenai gear ratio ya. Jadi kalau kita membeli reel ya sekiranya ini bisa menjadi inspirasi ya, itu penambahan referensi seperti itu. Kalau kita beli reel, oh kira-kira saya mau mancing di mana, ikannya apa, spotnya apa, lurnya seperti apa, bisa disesuaikan dengan penjelasan saya tadi seperti itu. Nah, semoga video ini bisa berguna ya. Jangan lupa like, subscribe biar nggak ketinggalan informasi-informasi atau video mancing lainnya. Salam sedulur mancing semua. Dadah.